Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari konsep dasar tentang wakaf atau wakaf, baik dari segi pengertian, landasan hukum, maupun rukun dan syaratnya. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari wakaf itu sendiri. Wakaf atau al-waqfu itu diambil atau memiliki sinonim kata dengan al-hasbu, at-tahsib wal man'u. Kemudian secara istilah dia juga dikatakan sebagai mamnu'un minat tasarrufi fil aini wa tasarruf manafi'aha fil birri wa taqarruban ila Allah Ta'ala. Kalau kita artikan secara etimologi, wakaf ini sinonimnya dengan al-habs. Al-habs ini artinya menahan. Kemudian at-tahbis artinya adalah yang tertahan. Sementara al-man'u artinya mencegah. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini berpendapat bahwa wakaf ini merupakan al-mamnu'un minat tasarruf. Mamnu'un minat tasarruf berarti menahan harta. Fi ainihi wa tasrifi manafi'ihi fil bir taqarruban ilallahi ta'ala. Menahan harta yang apa? Yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak pada zat yang dibelanjakan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri. Taqarruban ilallahi ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sementara itu, Azhar Basir juga menetapkan beberapa ketentuan wakaf yang diambil dari definisi yang diungkapkan oleh para ulama. Ketentuan yakni yang pertama adalah harta wakaf ini merupakan suatu harta yang bersifat tetap. Maka ia sebenarnya tidak bisa dipindah tangankan ke orang lain. Misalnya harta wakaf itu diperjualbelikan atau dihibahkan, bahkan diwariskan seperti itu. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua adalah harta wakaf ini terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya setelah ia mewakafkan harta tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dari wakaf tersebut haruslah jelas. Dan yang keempat adalah harta wakaf ini dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf tersebut. Dan kemudian ketentuan kelima adalah harta wakaf ini dapat berupa tanah dan sebagainya, yang mana dia ketentuannya adalah tahan lama dan tidak musnah sekali guna, seperti itu. Sementara landasan hukum, kalau kita melihat dari kedudukan wakaf, wakaf ini kedudukannya amatlah mulia, karena wakaf ini dapat dijadikan sebagai suatu amalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam Al-Hajj ayat 77 diterangkan bahwa ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum fa'lamu waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Nah, kita garis bawahi di sini adalah kalimat terakhir. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Lalu bagaimana cara kita untuk berbuat kebajikan tersebut sehingga kita bisa memperoleh kemenangan sebagaimana sudah dijelaskan pada Al-Hajj ayat 77 tersebut. Nah, ada surat yakni Ali Imran ayat 92 menjelaskan bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan suatu kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Tunfiqu mimma tuhibbun. Seperti itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian selain itu, landasan hukum selain dari nas Al-Qur'an juga terdapat hadis. Hadis di sini saya ambil rawahu Muslim nomor 1631 yang menerangkan bahwa idama tali yang sanun kota amaluhu illa min salasa min sodakotin jariyatin wa ilmun yuntafa'u bihi wa walidun sholihin yud'au lahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Nah, ada 3 pengecualian di sini. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga adalah doa anak yang soleh. Nah, kemudian yang kita garis bawahi pada hadis ini adalah sedekah jariyahnya, teman-teman. Pada hadis ini, sedekah jariyah disebutkan sebagai amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti halnya wakaf.
Inilah alasan kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani memasukkan hadis ini ke dalam bahasan wakaf di dalam kitabnya Bulughul Maram. Karena memang para ulama ini menafsirkan bahwa sedekah jariyah ini adalah wakaf. Kemudian ada juga Imam uh, Asy'arani yang beliau juga menyebutkan bahwa para ulama ini menafsirkan bahwa sedekah jariyah ini sama dengan wakaf. Karena perlu diketahui bahwa wakaf pertama dalam Islam ini adalah wakafnya Umar bin Khattab sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di dalamnya, yang mana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Kemudian ia menghadap Nabi SAW memohon petunjuk tentang pengelolaan tanah tersebut. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar. Yang menurut saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, in syi'ta habbasta asulaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buahnya atau hasilnya. Nah, dari sinilah muncul sejarah bagaimana terbentuknya wakaf di dalam Islam. Kemudian kita beranjak pada rukun dan syarat dari wakaf itu sendiri. Oke. Kalau kita melihat teknisi dari wakaf ini, secara garis besar, rukun wakaf ini ada 4, yakni wakif. Wakif ini adalah orang yang berwakaf. Kemudian mauquf alaih adalah orang yang menerima wakaf. Kemudian mauquf ini adalah benda yang diwakafkan. Dan yang terakhir adalah syughatul wakaf atau pernyataan serah terima dari wakaf itu sendiri. Namun di dalam Indonesia kita memiliki undang-undang tentang wakaf, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di sana ada 2 unsur tambahan yang menjadi rukun atau unsur wajib di dalam wakaf, yakni yang pertama adalah peruntukan harta benda wakaf tersebut, atau simpelnya kita bilang tujuan dari harta tersebut untuk apa, dan selanjutnya ada jangka waktu. Sehingga kalau kita menilik pada pendefinisian dari wakaf menurut Undang-Undang Wakaf tersebut, ini memang sedikit berbeda. Yang namanya wakaf pada Undang-Undang Wakaf di Indonesia ini diartikan sebagai suatu perbuatan hukum wakif. Wakif ini orang yang memberikan wakaf ya, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Seperti itu. Kemudian kita akan beranjak kepada syarat. Setelah kita membahas rukun tadi, kita kemudian beralih pada syarat-syarat pada per rukun tersebut. Yang pertama kita melihat pada syarat dari wakif. Wakif ini adalah harus orang yang bebas, merdeka, seperti itu. Dan ia tidak boleh ada paksaan di dalam wakaf. Dia harus orang yang sudah dewasa, kemudian berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan suatu perbuatan hukum. Dan ia juga merupakan pemilik sah harta tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak ada ketentuan agama dalam wakaf. Artinya non-muslim pun sebenarnya bisa berwakaf seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mauquf alaih, penerima wakaf, atau dalam undang-undang wakaf ini diistilahkan dengan nadhir seperti itu. Nadhir ini merupakan pihak yang menerima wakaf, benda wakaf itu dari wakif, yang mana tugas dia adalah mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya, tujuan dari wakafan tersebut. Nah, di dalam undang-undang, nadhir ini bisa berwujud perorangan atau organisasi ataupun badan hukum seperti itu. Dan ketiganya ini baik perorangan, organisasi maupun badan hukum ini memiliki syarat yang berbeda. Kalau kita melihat nadhir perorangan, undang-undang wakaf ini mengacu bahwa seseorang yang menjadi nadhir, maka dia pertama adalah harus WNI ya, warga negara Indonesia. Yang kedua, dia beragama Islam. Ketiga, dewasa. Keempat, amanah. Dan kelima, mampu secara jasmani dan rohani. Dan kemudian keenam, tidak terhalang untuk melakukan sebuah perbuatan hukum. Kemudian kalau nadhir ini sebuah organisasi, maka pengurus organisasi yang bersangkutan ini harus memenuhi persyaratan dari nadhir perseorangan. Jadi 6 persyaratan pertama tadi harus ada dulu di dalam suatu organisasi tersebut.
Kemudian organisasi yang terletak di bidang sosial, pendidikan dan kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Ini yang menjadi nadhirnya seperti itu. Dan yang terakhir, sementara jika nadhir itu merupakan suatu badan hukum, maka pengurus dari badan hukum ini yang bersangkutan harus memenuhi juga persyaratan nadhir perseorangan tadi. Dan yang terakhir, Badan Hukum Indonesia ini dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini sebenarnya ada bahasan menarik teman-teman. Di mana kalau seumpama kita melihat pada wakifnya, dia tidak disyaratkan beragama Islam, sementara kalau mauquf alaih, dia disyaratkan seorang Muslim. Hal ini memang merujuk pada tujuan dari harta wakif itu sendiri ya, yang mana memang tujuannya dan kemanfaatannya ini sebenarnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian syarat yang ketiga di sini kita mengambil dari mauqufnya. Nah, syarat utamanya apa? Syarat utama dari mauquf atau bendanya ini atau objeknya ini adalah kekal zatnya, yang mana ia juga bisa diambil manfaatnya. Artinya, ia harus memiliki daya tahan yang lama dan atau memiliki manfaat jangka panjang, serta memiliki nilai ekonomis. Kalau kita melihat pada undang-undang wakaf, kembali lagi kepada undang-undang ya. Nah, ini memang secara rinci menjelaskan bagaimana harta wakaf itu bisa dikategorikan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sebagaimana KUH Perdata juga mengkategorikan dua hal ini. Nah, di dalam benda tidak bergerak, wakaf ini dicontohkan sebagai hak atas tanah, kemudian bangunan atau bagian yang berdiri di atas tanah, kemudian tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, kemudian hak milik atas ketentuan dari rumah susun, seperti itu. Kemudian untuk benda bergeraknya, ini bisa meliputi uang, kemudian logam mulia, kemudian surat berharga, kendaraan, kemudian juga haki, kemudian juga hak sewa seperti itu, atau benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan juga sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku tentunya. Kemudian yang terakhir kita beralih kepada syighot wakaf. Syighot ini masih ingat ya, isinya adalah ijab dan qabul. Artinya di dalam syighot wakaf ini dia bisa berupa lisan, tulisan atau isyarat bahkan dengan perbuatan. Nah, syighot ini dinyatakan sah setelah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari mauquf alaih. Kemudian kita melihat pada dua unsur penambahan yang ada pada undang-undang wakaf. Yang pertama ada peruntukan harta wakaf ya. Nah, sebenarnya syarat utamanya adalah kalau peruntukan harta wakaf ini tidak bertentangan dengan nilai ibadah kepada Allah. Dalam hal ini undang-undang wakaf ini sebenarnya memperinci penjelasan bahwa harta benda yang diwakafkan ini sebenarnya diperuntukkan untuk pertama sarana dan kegiatan ibadah. Ibadah di sini otomatis ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, ibadah muslim seperti itu. Kemudian sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Kemudian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa. Kemudian bisa juga untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi atau kemajuan dan kesejahteraan umum yang lainnya, yang mana intinya adalah tidak bertentangan dengan syariah dan juga kepada peraturan undang-undang. Kalau kita mengacu kepada dua fungsi wakaf, ini sebenarnya semua ini senada karena memang kalau kita melihat fungsi wakaf itu apa sih? Yang pertama, fungsi wakaf ini adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta benda wakaf, yakni untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan yang kedua, fungsinya adalah untuk melembagakan harta wakaf ini untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah dan keperluan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah unsur tambahannya ini adalah jangka waktu. Meskipun jumhur ulama menyepakati bahwa waktu dari wakaf adalah selamanya, namun ada satu pendapat yakni pendapat Imam Malik yang mana menyatakan bahwa wakaf ini sebenarnya tidak mensyaratkan jangka waktu selamanya dan ini pula lah yang diakomodir oleh Undang-Undang Wakaf di Indonesia. Jadi untuk jangka waktu wakaf menurut undang-undang ini bisa selamanya atau sementara di Indonesia seperti itu. Kemudian kita akan beralih kepada pembagian dari wakaf itu sendiri. Kalau kita melihat
pembagian atau macam-macam dari wakaf, jumhur ulama ini membagi wakaf menjadi dua hal, wakaf dzurri dan wakaf khairi. Dzurri, dzurri itu keluarga ya. Wakaf dzurri, wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, baik keluarga wakif atau orang lain. Sementara kalau wakaf khairi, ini wakaf yang kebanyakan kita jumpai adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang bukan orang-orang tertentu, tetapi dia untuk publik seperti itu. Nah, model kedua inilah yang merupakan wakaf hakiki, yang mana pahalanya akan terus mengalir sampai hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda tersebut ini masih bisa diambil manfaatnya. Kemudian lalu hukum. Bagaimana sih hukum ketika seseorang menjual atau menukarkan harta wakaf seperti itu? Ada satu pendapat yang unik di sini. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa ada dua ketentuan yang membolehkan harta wakaf ini digantikan atau dijual atau ditukarkan dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Ketentuan ini yang pertama adalah menukarkan atau mengganti karena kebutuhan. Misalnya saja barang wakaf itu sudah tidak bisa difungsikan lagi. Kemudian barang tersebut dijual dan harganya kemudian dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang menggantikannya. Ini boleh. Kemudian syarat yang kedua adalah menukarkan atau mengganti karena kepentingan yang lebih kuat. Nah, ketentuan yang kedua ini sebenarnya bersandarkan pada perilaku khalifah Umar bin Khattab yang waktu itu memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru karena memang melihat kondisi bahwa posisi yang baru ini lebih strategis dan yang lama akan digunakan untuk pasar tamar penduduk pada masa itu seperti itu. Nah, slide sebelum akhir yakni soal. Nah, soal kali ini berbeda daripada biasanya. Soal kali ini saya ingin meminta kepada kalian untuk membuat sebuah video pendek tentang wakaf kontemporer dengan tema yang spesifik. Contohnya, saya contohkan di sini fluktuasi nilai uang, nilai mata uang versus wakaf uang misalnya, masih sah nggak sih wakaf uang itu kalau seumpama pada dasarnya nilai mata uang ini fluktuatif, misal seperti itu. Ini misal dari salah satu judulnya. Nah, kemudian video pendek ini kalian kerjakan secara berkelompok, yang mana nanti kelompoknya saya akan infokan melalui MMP siapa dengan siapa. Kemudian setelah kalian membuatnya, kalian bisa unggah video tersebut di IG ya. Oleh karena itu, karena di IG maka durasinya jangan lebih dari 5 menit, pendek-pendek saja. Yang penting substansinya masuk dan apa yang ingin kalian sampaikan itu bisa dicerna oleh publik seperti itu. Kalian wajib men-tag saya, Umi Khalifah 31, kemudian mensertakan tagar tugas UTS, tagar fikih muamalah, dan tagar Eksyar UNED. Jadi memang soal kalian ini untuk UTS seperti itu. Sehingga kalau masalah Dropbox untuk pengumpulan MMP pada sesi wakaf ini bisa kalian isi dengan komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah melihat video saya pada sesi wakaf ini. Itu bisa kalian masukkan kepada Dropbox, di screenshot dan dimasukkan komentarnya saja, terserah mau komentar apa. Kemudian untuk Dropbox UTS diisi dengan screenshot dari video yang sudah kalian unggah. Nanti untuk penilaiannya tetap melalui MMP, saya akan share-nya. Maka dari itu kalian memang harus mengunggahnya via MMP, screenshot dari video yang sudah kalian upload di IG tersebut. Oke, seperti itu ya. Tapi jangan lupa dikasih tag Umi Khalifah 31, Umi Khalifah 31. Karena kalau semua kalian tidak men-tag, saya tidak bisa secara otomatis melihat video yang sudah kalian upload dan saya tidak bisa melakukan penilaian. Nah, akhirnya setelah saya bisa menilainya, kemudian saya akan kembali ke MMP untuk menginput nilai kalian agar kalian bisa secepatnya tahu nilai UTS dari kalian. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir, terima kasih. Ini adalah sesi terakhir sebelum UTS. Semoga semua yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Marilah kita tutup materi pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma nafa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizqna uluman tanfa'una. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.